topik baru di machine learning mengenai neural network. Oke, ini adalah topik yang sangat penting karena AI saat ini running dengan neural network. Kita akan belajar uh, model ini dari awal. Saya asumsikan kalian nggak pernah lihat neural network. Kita akan pelajari modelnya, bagaimana membuatnya, dan nanti teaching assistant akan membantu untuk bisa vibe coding dengan AI itu sendiri untuk bikin code neural network. Oke, kita start. Kita akan pakai tools namanya TensorFlow Playground. Tapi sebelumnya kita akan masuk ke materi dulu ya. So, saya akan jelasin apa problemnya machine learning. Setelah itu ngelihat bagaimana neural network bekerja dan algoritma yang ada di belakangnya. Dan setelah itu kita bisa coba untuk practice with code dengan teaching assistant ya. So, balik ke problem machine learning. Secara umum, problem machine learning itu untuk supervised learning bisa digambarkan dengan gambar diagram di sebelah kanan. Kalau kalian punya data, pasangan training data set X dan Y, misalnya X itu image, Y labelnya. Misalnya X-nya itu foto plat number dari mobil, ya. Y-nya itu digit dari plat number tersebut. Jadi saya punya X1 misalnya foto, Y1 itu digit, B misalnya digit plat number ya. Saya punya sebanyak N. Nah, dalam machine learning yang bersifat supervised, kita bilang ada pola yang memetakan X ke Y. Oke? Pola tersebut unknown. Kita nggak tahu. Ya. Karena kalau saya kasih kalian 10.000 foto plat numbers dari mobil, kalian nggak tahu pola yang memetakan image ke digitnya. Nggak bisa dibuat mathematical formulasinya. Ya. Kalau ada yang bilang saya bisa bikin rumus matematik yang inputnya X ngeluarin Y, ya kita nggak butuh machine learning. Kita butuh dia bikin rumusnya jadi program. Kita masuk ke machine learning problem karena tidak ada yang tahu F dan tidak akan ada yang tahu. Oke? Bagaimana kita deal dengan problem ini? Kita bilang mungkin F ini mengikuti satu hypothesis set. Anggaplah hypothesis setnya adalah decision tree atau XGBoost. Misalnya kalian mau pakai XGBoost atau XVM. Oke? Maka kita train dengan learning algorithm, data-data yang kita punya, supaya dia bisa mencari final hypothesis yang paling mendekati F, tapi tidak sama dengan F. Ya, konsep ini udah kita pelajari di kuliah pertama, dan semua machine learning supervised mengikuti konsep ini. Oke, jadi kita nyari final hypothesis G yang paling mendekati F di saat errornya atau loss-nya atau distance-nya antara tebakan model dengan real label itu minimum. Oke, kita udah belajar beberapa model neural network seperti linear model, SVM, ya, SVD untuk dimensionality reduction. Kalian udah lihat banyak sekali model dalam kuliah ini. Hari ini kita akan masuk ke neural network. Oke? So, misalnya saya kasih kalian gambar tisu patologi. Ini gambar di healthcare, ya. Misalnya di dalam tisu ini kita butuh mendetek adanya cancer, elemen-elemen yang potensialnya ada kansernya. Maka kita kalau udah punya model neural networknya, kalau kita masukin data baru, misalnya X,
Maka model neural network G yang sudah di-train itu bisa ngasih skor apakah ada cancer di dalamnya. Oke? So, yang disebut machine learning adalah kita punya data, ada pola di dalamnya, kita nggak punya analytical solution untuk describe pola tersebut, tapi kita punya cukup data sehingga kita bisa train model dengan parameter W. Setelah training, saya dapat nilai W-nya, sehingga kalau saya masukin data baru, dia keluarin kelas skornya. Untuk neural network, setelah di-train, parameter W itu bentuknya tensor. Di sini saya hanya gambarin dalam bentuk sederhana, bahwa ada W parameter, nanti kalau masuk image, dia akan kalikan dengan W, kita dapetin kelas skor. Oke? Ada beberapa domain di mana uh, neural network sangat uh, high performance dibanding model-model yang lain. Salah satunya adalah computer vision. Dengan neural network, kita bisa lakukan klasifikasi, mendetek bahwa ini kucing. Kita bisa lakukan klasifikasi dan localization. Jadi selama pelatihan saya masukin titik bounding box-nya, sehingga kalau saya kasih data baru, dia bisa locate, dia bisa position di mana cat-nya berada. Begitupun object detection, dia bisa hitung ada berapa banyak cats, dog, dan duck. Dan dia bisa lakukan segmentation. Selama kita punya datanya, kita provide bounding box-nya, maka dia bisa detect di mana uh, adanya cat, dog, and duck. Oke? Okay? Bukan cuma di dalam computer vision, neural network juga powering kita punya NLP yang sekarang kita nikmati sebagai ChatGPT, Claude misalnya atau Gemini, semua large language model dibuild dengan neural network yang namanya transformer. Oke. Okay? So karena ini pengenalan pertama kalian untuk neural network, saya akan bahas sedikit mengenai sejarah. Awalnya orang belajar dari bagaimana otak manusia bekerja. Bukan cuma manusia, termasuk mamalian. Ya, kalau dibedah otaknya, diambil elemen terkecil, mereka melihat bahwa elemen terkecil yang memproses informasi itu adalah neuron, digambarkan dengan lingkaran bola di sini. Neuron saling terkait dengan dendrites dan ada terminal hubnya seperti axon, dan orang mulai berpikir bahwa kalau neural scientist mengatakan otak manusia sebenarnya adalah simple operation dari kumpulan neuron, maka kita bisa bikin model matematiknya. Model matematik yang paling sederhana, yang paling pertama dibuat, itu adalah perseptron. Dia bilang bahwa anggap ada weight parameter W yang menyatakan dendrites, sehingga input X1 sampai Xn, kalau saya kalikan dengan weight-nya, nilai W-nya di sini akan dipelajari dari pelatihan data ya. Kalau saya kalikan X dan W, dan saya jumlahkan semuanya, ternyata dia bilang neuron itu hanya berfungsi sederhana. Dia evaluate nilai semua penjumlahan X kali W. Kalau lebih besar dari satu threshold, ya, maka dia mengeluarkan satu. Kalau lebih kecil, dia mengeluarkan nol. Jadi mereka memodel di dalam perseptron ini bahwa dendrites itu adalah memiliki nilai weights yang didapat dari pelatihan data, dan action itu sebenarnya fungsi aktivasi sederhana di dalam neuron. Oke, model matematik ini mungkin bisa digambarkan secara matematik seperti ini bahwa kalau saya punya input X, ada nilai parameter W, dikumpulin, setelah itu diaktifasi dengan fungsi step atau sign function atau sigmoid, oke? Maka ini bisa merepresentasikan pola-pola di dalam data. Oke?
Di sini ada perceptron model, ada activation function, dan ada learning algorithmnya. Learning algorithmnya juga simple. Tebak aja dulu nilai W. Setelah itu nilai W berikutnya kita dapatkan, kita update dari nilai W sebelumnya, ditambah laju perubahan kecil, delta W di sini. Laju perubahan kecil W terhadap perubahan kecil di dalam uh, uh, perbedaan antara tebakan neural network dan true label. Oke, di sini ditulis secara matematik delta W sama dengan epsilon, suatu nilai yang kecil, dikali dt dikurang yt dikali xi, xit pada waktu t. Oke, jadi ini cuma perbedaan tebakan neural network dengan true label dikali x, ya. Eh, Simbol epsilon di sini tuh maksudnya perbedaan atau nilai perbedaan dikali x. Ternyata kalau ini saya iterasikan, saya update terus nilai W-nya sampai nggak berubah, ternyata dia bisa convergence. Pengetahuan ini kita dapatkan sekitar tahun 1950, ya, bahwa ternyata kita bisa memodelkan otak manusia, ya. So, dengan memodelkan ini kita ambil contoh misalnya uh, model seperti ini, ya. Saya punya data, anggaplah ini kayak data customer di bank. Kalau dia bisa di-approve, dia bulat. Kalau di-reject, dia uh, cross, ya. So, ternyata kalau saya punya pasangan training datasetnya X1 sampai XN dan Y1 sampai XYN, saya cuma butuh pick satu poin saya start, setelah itu tebak nilai W berikutnya. Nilai W sebelumnya saya bisa set random, tebak nilai W berikutnya dari nilai W sebelumnya dikali YT atau labelnya dikali XT sampai tidak berubah, ya. So, di sini ada satu model, ada animasi, kalian bisa lihat di Tam Perceptron demo. Oke, terus saya punya data dua label. Anggap ini pasangan data X di posisi dua dimensi, labelnya hitam dan biru, ya. Saya pakai satu neuron, saya masukin semua data ke neuron itu, dan dia akan mencari satu garis yang memisahkan biru dan hitam. Jadi satu neuron di dalam dua dimensi, ya, itu menyatakan satu garis. Ini fakta yang menarik karena kalau saya punya satu neuron menyatakan satu garis, kalau saya tambahin dua neuron, dia bisa menyatakan pola dengan dua garis, ya. Kalau saya tambahin banyak neuron, dia bisa menyatakan banyak pola karena dari konsep kombinatorik kita tahu bahwa kalau saya punya banyak garis, saya gabung-gabung, dia bisa membentuk pola yang lebih kompleks. Oke? Contoh, bagaimana saya memisahkan lingkaran, pola lingkaran seperti ini? Kalau saya pakai 8 neuron dalam dua dimensi, saya bisa dekatin pola lingkaran ini dengan poligon dengan 8 sisi. Tapi kalau saya punya 16 neuron, saya bisa dekatin dengan poligon dengan 16 sisi, ya. So, intuisi kita bilang kalau satu neuron menyatakan uh, satu garis dalam dua dimensi secara interpretasi geometrinya, maka kalau saya tambahin neuronnya, dia bisa menyatakan banyak pola di dalam data, merepresentasikan banyak pola di dalam data. Oke? So, sekarang kita buka di sini. Coba saya kasih satu pola sederhana, biru dan kuning. Kalau dalam dua dimensi satu neuron menyatakan satu garis, ya, di sini kalian bisa set aktivasinya, coba pakai
sigmoid dulu ya. Ini fungsi aktivasi. Setelah itu saya train. Dia akan nyari satu garis yang memisahkan biru dan kuning. Oke, saya stop. Sekarang kalau saya punya pola seperti ini, tidak ada satupun garis yang bisa memisahkan biru dan kuning di sini. Karena polanya circular. Oke? Tapi kalau saya tambahin kapasitas neuron menjadi 8, logika saya dia akan mencari 8 garis digabung-gabungin untuk memisahkan biru dan kuning. Oke, lihat. Dia mencari kombinasi antara garis-garis, anggap satu neuron menyatakan satu garis ya. Oke, setelah tes loss-nya dan training loss-nya, ini adalah tes loss ini dari data-data, sebagian saya jadiin data test, sebagian saya jadiin data training. Kita berharap bahwa tes loss dan training loss itu berimpitan, tidak berjauhan. Di saat dia berjauhan, itu namanya overfitting. Itu adalah musuh dari AI engineer ya. Dia nggak mau modelnya overfit. Bahwa waktu di training akurasinya bagus, waktu di tes akurasinya jelek. Kita berharap bahwa tes loss, yaitu perbedaan antara data-data true label dalam tes dataset dengan hasil prediksi neural network, ya, itu rendah atau errornya kecil atau loss-nya kecil, training loss-nya tidak berjauhan dengan nilai test loss. Oke, ini dia udah converge. Oke, oke. So kalau saya tambahin lagi hidden layer, harusnya dia bisa menyatakan bentuk poligon yang lebih lebih baik dari yang tadi ya. Ini kita refresh dulu. Oke. So intuisi kalian harus jalan dulu di model yang sederhana seperti ini. Kenapa output neuronnya dua? Karena output neuron ini kita harapkan merepresentasikan label biru dan kuning. Yang neuron yang ada di tengah kita sebut hidden layer. Oke? Yang di depan kita sebut input layer, masuk sebagai features X1, X2. Kalau kita train, dia akan membentuk poligon dengan sisi yang lebih banyak. Oke? So, awalnya kita bilang bahwa kalau ada pola dalam data, saya bisa pisahkan, maka saya bisa tambahin neuron untuk mengcapture pola tersebut. Nah, tapi bisa nggak pola ini saya lakukan pemisahannya hanya dengan satu neuron? Bisa nggak saya lakukan ini? Kalau satu neuron tadi satu garis. Tapi yang menarik adalah, kalau input space-nya saya tambahin kombinasi X kuadrat, X1, X2, dan sinusoidal, space yang tadinya kartesian dua dimensi, saya tambahin menjadi hyperspace, saya ubah space-nya, bahwa input features-nya itu kuadratin, kuadratnya masuk, perkaliannya masuk, dan sinusoidalnya masuk. Ternyata saya bisa memisahkan itu dengan satu neuron. Oke, kenapa butuh tambahan neuron terlalu banyak kalau saya bisa lakukan dengan satu neuron? Problemnya adalah kita nggak bakal tahu bahwa polanya itu lingkaran dan sehingga kita bisa masukin X kuadrat, X1 kali X2 dan sinusoidal. Ini karena datanya kita udah tahu polanya. Kalau datanya misalnya hyperdimension, saya nggak tahu bentuk polanya di dalam space datasetnya.
Sehingga harapan saya, jangan kita nebak-nebak features seperti di machine learning klasik, tapi bisa nggak dengan simple features X1, X2, saya bisa reuse architecture, sehingga saya nggak perlu nebak fitur apa yang saya masukkan. Oke? Saat ini neural network mengikuti paradigma itu, bahwa kita udah tahu architecture-nya, kita udah tahu dia bisa memisahkan typical data tertentu, dan setelah itu kita reuse. Kita bisa reuse NLP model, computer vision model, dan lain sebagainya. Jadi orang udah ngetrain duluan, menjadi pre-train neural network, kita bisa reuse, tambahin data, kita fine-tune, dan lain sebagainya. Jadi orang nggak mau berurusan dengan features selection di depan. Beda sama classical machine learning. Oke, saya harap kalian bisa play around these tools untuk membuat intuisi kalian jalan. Saya masuk eh, ke bagaimana dia bekerja. Anggap saya punya data X dan Y, Y-nya label, X-nya data. Saya bilang ada pola yang memisahkan X, memetakan X ke Y, polanya saya nggak tahu. Saya pakai hypothesis neural network, parameternya W, tensor. Tadi kalian lihat di sini, semua weight parameter ini itu ada indeks layer, hidden layer keberapa, ya. Jadi bisa direpresentasikan dengan matriks yang ditumpuk-tumpuk. Matriks yang ditumpuk-tumpuk dalam bahasa matematik kita sebut tensor. Oke, saya lanjutkan. So, anggap ada tensor W sebagai parameter neural network, maka kita pelajari nilai W dengan meminimalkan error measure dari setiap individual data di saat sudah sangat minimum atau yang paling minimum error measure-nya, saya bilang, aha, saya ketemu final hypothesis G yang paling mendekati F. Oke, kita bisa pakai teori probability untuk mendescribe error measure, ya, bahwa misalnya ada probability P yang mengenerate X dan probability Q yang mengenerate Y, ya, sehingga kita mencari satu pemetaan P ke Q. Kita bisa pakai rumus-rumus dari probability theory untuk merumuskan error measure. Setelah error measure-nya kita dapat, formulasinya kita minimizing. Kita masuk ke problem optimization. Oke, saya lanjutkan. So, bagaimana kita mendefine error measure? Tentu saja bisa pakai statistical way, bisa pakai probabilistic way, ya. Untuk kasus classification dan regression tentu saja juga berbeda. Klasifikasi adalah task machine learning di mana labelnya categorical. Regression adalah task di dalam machine learning di mana outputnya adalah continuous value, nilai kontinu, nilai numerik yang kontinu. Oke, bagaimana kita merumuskan error measure untuk klasifikasi dan regresi? Ya, saya start dari regresi dulu. Kalau regresi, outputnya harus continuous value. Anggap saya masukin nilai X1, X2, keluar di ujungnya continuous value, ya, dan ada true labelnya, saya bisa pakai root mean square error untuk describe regression. Untuk klasifikasi, karena kategori bentuk labelnya, categorical, maka kita butuh probabilistic definition untuk mendefine error loss. Oke? Okay? Kalau saya bilang total error sama dengan jumlah error setiap individual data dari 1 sampai N, dibagi jumlah N, ya, jumlah rata-rata error lah. Ya. Maka kita harus bisa mendefine error function. Oke? Okay? Anggap total error kita define seperti tadi. Oke? Okay? Maka kalau saya bilang saya pakai square error,
Maka hasil tebakan hipotesis X terhadap true label, saya tulis di sini fx, saya kuadratin. Tapi bisa juga pakai binary error. Bagaimana kita memilih error function? Ya, kita bilang bahwa ada in-sample error. Apa itu in-sample error? Itu di saat saya train neural network menggunakan training data. Saya juga bilang ada out of sample error di saat saya tes neural network dengan testing data. Oke, saya berharap waktu di train in sample error E in dan out of sample error E in tidak berjauhan. Di sini kita sebut test loss dan training loss. Ya, jangan sampai dia berjauhan karena itu yang kita sebut overfitting. Oke, so kita berharap bahwa in sample error dan out of sample error itu kecil tapi tidak berjauhan. Di saat dia berjauhan, kita sebut itu overfitting. Oke? Nah, tadi saya udah describe bahwa untuk regression kita bisa pakai root mean square error, tapi untuk klasifikasi kita harus punya ide gimana output neural network, bagaimana kita mendefine error measure-nya. Nah, ternyata kita bisa belajar dari machine learning model sebelumnya kayak SVM. SVM punya multi-class SVM loss dan softmax untuk softmax classifier. Intinya sebenarnya dia bagaimana mengubah nilai numerik menjadi probability untuk setiap kategori. Jadi dibuat scoring, ya. Jadi dia define skornya itu sebagai log probability. Ini ada rumusnya menggunakan untuk classifier di ujung dari neural network, dia implement softmax function supaya output dari neural network itu menjadi probability. Oke? Ini contohnya. Jadi dia pakai softmax function di ujung. Nanti kalian waktu implement, kalian bisa bilang bahwa implement error loss untuk klasifikasi, misalnya pakai SVM error, SVM loss, ya untuk multi-class classification. Oke, Oke, saya lanjutkan. Ini hanya animasi, kalian bisa lihat di Stanford punya demo ya, bagaimana dia mentranslate error menjadi nilai probability. Udah nggak ada kayak ini. Ini dulu yang bikin namanya Andre Karpati. Nanti coba lihat di sini. Oke, saya lanjut. So, kalau saya bisa define error, maka saya bisa bilang fungsi neural network, ya, itu kita bisa train untuk dapatkan nilai weight parameternya di saat errornya minimum. Oke, tapi bisa kejadian, ya, errornya benar-benar sama dengan nol, ya. Apakah itu bugs, ya? Nah, di dalam neural network, pada saat training bisa jadi errornya nol, tapi dia naik lagi ke atas, dia selalu berisolasi, ya. Jadi belum tentu di saat kita dapat nilai error sama dengan nol, itu udah titik minimum, karena dia berosilasi, ya. Misalnya pada saat uh, kalian bisa lihat the real data set, mana ya? Ini pada saat kalian ngetrain ini, bisa jadi dia drop down ke bawah, tapi dia osilasi sebenarnya. Loss function itu ya. Jadi nggak smooth kayak begini. Pada saat kalian train itu akan bentuknya seperti ini. Ya. Bisa jadi dia turun nol, tapi itu bukan benar-benar kita dapat titik minimum ya, tapi itu cuman noise di dalam training yang biasanya kita solve dengan regularization. Oke, saya lanjutkan. Oke, so anggap saya bisa define loss function-nya, bagaimana saya minimize? Kalau misalnya saya punya gambar loss function di sini, kalau ternyata ada hubungannya dengan definisi activation function yang ada di neural network sini. Oke, kalau saya pakai activation linear atau sigmoid atau tanha, ternyata itu mempengaruhi bentuk loss function.
Awalnya neural network pakai sign function yang warna biru. Apa yang terjadi dengan loss functionnya itu kayak fungsi tangga warna biru di sebelah kanan. Oke? Kayak putus-putus gitu ya. Nah, kita berharap sebenarnya supaya dia smooth function, kayak misalnya pakai tanha, sehingga saya bisa pakai kalkulus untuk mencari nilai minimum dari error function. Di sini E in itu adalah in sample error. Oke, harapan kita kalkulus. Di dalam kalkulus itu ada gradient descent, bahwa kalau saya punya suatu fungsi E in, parameternya W, maka untuk mencari nilai minimum E in, kita bisa tebak nilai W-nya, random, atau nol. Setelah itu update nilai W-nya dengan nilai W sebelumnya, dikurangin learning rate, dikali laju perubahan kecil, ya, nilai error terhadap perubahan kecil di nilai W, yang kalau ditulis dalam bahasa matematik, itu gradien E in terhadap W. Oke? Jadi kalau saya bisa hitung gradien E in terhadap W, maka saya bisa nyari nilai minimum W, eh, eh, E in, ya. Karena saya bisa update terus nilai W-nya sampai tidak berubah, oke? Selama saya bisa menghitung gradien E in terhadap W, oke? Ini yang disebut gradient descent. Banyak orang mengaku bahwa dia ngerti machine learning, tapi selama interview kerja misalnya, ditanya, coba jelasin apa itu gradient descent. Itu nggak pernah bisa menjelaskan dengan baik. Karena mereka menganggap bahwa machine learning atau deep learning itu kayak programming bikin Android atau web. Oke? Yang terjadi sebenarnya, neural network itu adalah optimization problem. Saya define error function, E in. Kalau regresi saya bisa pakai RMSI. Kalau classification saya bisa pakai SVM loss. Tadi kita jelasin. Dan bagaimana saya mencari nilai minimum dari E in? Ya, caranya adalah tebak nilai W, hitung gradien. Kalau kita bisa hitung gradien, kita bisa update nilai W-nya, parameternya, ya. Kita bisa kontrol dengan learning rate sampai tidak berubah. Oke? Tapi ada problem di sini. Bagaimana seandainya nilai plot dari kurva errornya itu punya local minimum dan global minimum? Bagaimana seandainya dia start dari sebelah kanan, dia jatuh ke bawah, dan dia nggak bisa naik lagi, dan dianggap itu nilai minimum? Padahal ada nilai global minimum. Ya, maka orang merubah gradient descent tadi menjadi stochastic gradient descent. Apa itu stochastic gradient descent? Jangan masukin datanya sekaligus, ya, karena itu seperti start dari satu titik aja. Tapi pecah datanya menjadi mini batch dan initialize dengan nilai berbeda, sehingga kita bisa menganggap bahwa ada banyak mini batch start dari lokasi berbeda untuk mencari nilai minimum. Sehingga kalau dia jatuh di lokal minima, kita berharap masih ada batch lain yang bisa jatuh di global minima. Itu kenapa di neural network, di sini kalian set batch size. Kalau batch size 1, ya, mungkin untuk fungsi sederhana dia bisa train, tapi sangat berbahaya karena bisa jadi dianggap itu minimum, tapi itu lokal minimum. Biasanya orang set base size-nya 10 atau 12, tergantung size of data, supaya dia bisa implement stochastic gradient descent. Oke? Oke, kita udah bisa dapat optimization-nya, sekarang kita desain architecture-nya, tambahin hidden layer, input layer, hidden layer,
dan output layer. Output layer menyatakan jumlah label data. Kalau misalnya di sini labelnya ada dua, maka output neuronnya harus dua, satu menyatakan biru, satu menyatakan kuning. Oke. Hidden layernya, berapa neural network saya butuhkan untuk ngetrain data ini? Kalau saya tahu polanya lingkaran dan saya tahu dalam dua dimensi satu neuron adalah satu garis, intuisi saya bisa jalan. Dalam real world, saya nggak tahu polanya. Mungkin saya bisa dimensionality reduction, ngelihat pola dari data, tapi tidak simple untuk mengatakan bahwa saya butuh 100 neuron untuk data ini, atau 1000 neuron untuk data ini. Di situ kita trial and error. Di situ kita lakukan heuristik, coba-coba, sampai ketemu arsitektur yang pas dengan akurasi yang baik. Biasanya neural network apply stochastic gradient descent dalam bentuk mini batch, ya. Dan lihat, di dalam stochastic gradient descent iteration, kita harus bisa menghitung gradient E in terhadap W. Bagaimana cara menghitung gradient dari neural network seperti ini? Dan apa itu gradient? Ya, so gradient itu kalau saya bilang error adalah perbedaan tebakan neural network terhadap real label untuk semua data, oke, itu yang saya sebut E in. Maka kalau saya ubah dikit nilai W-nya, nilai weight-nya di sini saya update dikit, berapa laju perubahan error nih? Ya, jadi dalam bahasa matematik kita sebut delta E in, laju perubahan total error in sample error terhadap perubahan kecil parameter W. Menghitung gradien ini dulunya itu manual dengan menyelesaikan partial differential equation. Problemnya adalah kalau neural networknya banyak sekali hidden layernya, susah sekali untuk menghitung partial differential equation. Kalaupun bisa kalian hitung, komputasinya nggak mungkin dilakukan karena terlalu mahal. Ya, ini yang membuat neural network stagnan tahun 1980-an. Bahwa orang bilang nggak, ini model nggak jalan. Ini model nggak bisa dipakai karena semakin kompleks datanya, saya butuh nambah neuron di hidden layer, dan untuk hitung gradiennya secara manual itu nggak bisa. Kalaupun bisa, pasti quadratic complexity. Oke, so problem ini bikin neural network stagnan sampai keluar algoritma yang terkenal yang disebut backpropagation algorithm. Penemunya adalah Geoff Hinton. Dia dianugerahi Nobel Prize tahun 2024 atas backpropagation algorithm yang membuat neural network bisa bekerja. Oke, okay? So backpropagation algorithm itu adalah algorithm di balik neural network untuk menghitung gradien. Ternyata kalau kita nggak pakai backpropagation, komputasi gradien itu n kuadrat. Semakin banyak neuron n, sejumlah n, semakin nggak mungkin kita compute kalau kuadratik. Ya, misalnya 10 kuadrat 100. Kalau misalnya saya punya 1000 neuron, komputasinya udah sangat mahal, dan pada saat itu CPU nggak bisa lakukan. Oke, okay? So Geoff Hinton itu membuat algoritma yang disebut backpropagation. Ini formulasinya, kalian nggak perlu intimidated sama matematiknya. Tapi intinya dia bilang, kenapa jadi kuadratik? Itu karena ada dua kali loop. Bisa nggak saya cuman loop sekali? Lihat di sini cuma ada for L, 1 sampai L. Tapi ada signal ke belakang, S, ya, dan ada forward ke depan. Oke? Jadi yang ditemukan oleh Geoff Hinton itu adalah bahwa ada pola dynamic programming supaya saya bisa membuat komputasi gradien menjadi linier,
bukan kuadratik, kita harus mengcompute. Seperti saya compute ke depan, forward propagation, at the same time, in the same loop, saya forward ke belakang. Oke? So, dia mengcompute gradient E in ini, yang tadinya kompleksitinya kuadratik, dia bisa buat jadi sangat elegan, bahwa ini cuma butuh Q, linear. Ya, caranya dia bilang, pada saat kalian forward ke depan, hitung juga sensitivity factor, ya, terhadap input signal. Oke, jadi hitung juga secara back propagation at the same time waktu kita forward propagation. Oke, matematiknya saya skip, banyak ilustrasi di YouTube. Nanti kalian bisa cari video-video menjelaskan algoritma yang indah ini. Tapi intinya adalah dia simplify komputasi yang kuadratik, dia cari pola dinamik di dalamnya, dan dia bilang, saya cuma butuh satu loop untuk menghitung gradien, tapi ada satu yang forward ke depan hitungannya, ada satu yang kita balikin ke belakang. Oke? Sensitivity signal. Ya. Setelah ditemukannya back propagation, ya, kalau di sini kalian nggak ngelihat back propagation, ya, di sini kalian ngelihatnya test loss, training loss. Tapi untuk menghitung test loss dan training loss, kalian butuh gradient. Oke? Menggunakan gradient descent, kita harus set dia punya learning rate, ya, seberapa cepat dia update parameter W-nya. Ini ditebak dulu 0,03, bisa kita adjust, kecilin, atau kita bisa perbesar, ya. Tapi biasanya defaultnya 0,03 atau tergantung dari paper yang kalian baca. Oke, so kita bisa hitung gradien. Sekarang gimana kita train neural network? Untuk train neural network, kalian siapin data X dan Y, ya. Setelah itu kalian cari software package, misalnya kalian mau pakai scikit-learn atau PyTorch atau TensorFlow, itu cuman framework untuk yang menyiapkan fasilitas untuk pelatihan. Tapi ada beberapa proses yang harus kalian perhatikan. Pemilihan activation function. Oke? Activation function di sini linear, sebaiknya jangan dipakai karena ini waktu sejarah perseptron awal ya pakai linear. Setelah itu pindah ke sigmoid, ini juga kita udah tahu bahwa sigmoid itu cepat sekali saturasi. Tanha mirip dengan sigmoid, tapi komputasinya lebih mahal. Sebaiknya pakai ReLU. ReLU ini fungsi yang sangat simpel. Kalian bisa lihat fungsi ReLU itu seperti apa. Oke, sejarahnya dulu pakai unit step, terus sine, terus linear, sampai sigmoid dan tanha. Ya, sekarang kita tahu bahwa kita sebenarnya tidak butuh fungsi-fungsi yang kompleks. Cukup relu, bahwa dia datar terus diagonal. Ini yang yang lebih banyak dipakai saat ini ya. Jadi, nah, tapi untuk nyampe ke situ banyak sekali riset yang menunjukkan hal tersebut. Oke, so data harus di-preproses karena yang masuk ke neural network hanyalah numerical value. Bagaimana seandainya image? Ya, kalian harus bikin uh, image-nya jadi numerical value, jadi 0101 RGB ya. Kita akan belajar itu untuk convolutional neural network. Untuk sekarang kita belajar dulu bahwa data harus diprocessing jadi numerical. Bagaimana kalau teks? Ya harus dibuat vector embedding. Setelah itu weight initialization juga pengaruh. Kalau kalian udah pernah train sebelumnya, udah ada nilai weight-nya, kalian bisa reuse. Kalau belum, kalian bisa random atau set nol.
Kalian juga harus tahu regularization yang pas, ya, dan harus tahu bagaimana gradient descent bekerja supaya bisa ngeset, bisa punya arti apa itu learning rate, ya, apa itu regularization, ya. Ada tools yang bisa summarize itu, kalian bisa lihat di Deeper Playground. Oke. Learning rate ini datangnya dari gradient descent, activation sebaiknya ReLU atau leaky ReLU. Oke. Regularization, loss functionnya atau objective functionnya kita tambahin faktor L1 atau L2 supaya dia tidak jumping atau osilasi terlalu besar, ya. Kita bisa pakai adaptive regularization rate, ya, atau fixed regularization. Kita bisa pakai drop out. Kalau networknya parameternya nggak kepake, dia akan hilangin, ya. Itu yang namanya drop out, bahwa dia remove eh, yang tidak berubah nilai parameternya saat mengupdate gradient descent. Oke, so proses ini penting untuk kalian bisa prompting dengan baik, ya. Setelah itu kalian perlu babysitting the process untuk ngeliat laju perubahan loss, training loss, dan ini. Lihat, model ini bisa dibilang overfit karena test loss dan training loss tidak berimpitan. Kalian harus ubah, mungkin kapasitas neural networknya kurang, mungkin jangan dulu pakai dropout supaya lihat, ya. Ya kalian butuh utak-atik ini sampai paham benar gimana proses babysitting training proses. Kalian harus monitor dan visualize learning rate, uh, training sama testing loss. Learning rate harus ada nilai defaultnya. Kalau dia terlalu cepat, kalian kecilin. Kalau terlalu lambat, kalian beserin. Hyperparameter lainnya tergantung pemilihan regularisasi. Oke, kayak misalnya kalau kalian pakai L1, L2, kalian nggak perlu set yang regularization rate. Ya, so dua playground ini perlu kalian ulang-ulangin sampai kalian ngerti ini apa. Oke, jangan worry sama code-nya, karena kalau kalian ngerti, kalian bisa vibe coding dengan AI untuk bikin code yang bagus. Kalau kalian nggak ngerti, kalian nggak, ya apapun code yang di generate AI juga nggak ada artinya, ya. Oke, so overfitting terjadi di saat di training akurasinya bagus, di saat di testing akurasinya jelek. Itu kita tandain dengan jauhnya nilai training loss dan testing loss. Oke. Bagaimana kita handle overfitting? Ini banyak teknik. Tambahin datanya, ubah arsitektur, tambahin neuron, oke? Pakai regularization, weight sharing, dropout, dan lain sebagainya. Sebaiknya di saat kalian bekerja dengan model neural network, baca paper, ya. Karena kalian tidak perlu mengulangi teknik-teknik yang dicari dengan waktu yang lama. Kalian perlu sering masuk ke papers with code. Di sini ada banyak sekali task untuk kalian bisa lihat satu object detection, kalian bisa dapat banyak model, ada code-nya, ada paper-nya. Sebaiknya sering baca paper supaya kalian tidak spend terlalu banyak waktu yang heuristik nyoba-nyoba, ya. Karena mereka udah lakuin itu sehingga kalian bisa lanjutin hasil
heuristik eksperimen mereka. Oke, saya lanjut. Weight initialization bisa set nol atau random atau pakai sum Gaussian. Uh, ini juga biasanya di paper mereka banyak memberitahu bahwa untuk model ini bagusnya inisialisasinya gimana. Regularization L1, L2 tadi kita udah bahas sedikit bahwa dari definisi loss function ya kalian tambahin faktor regularisasi di belakangnya. Oke? Kalau loss function untuk regresi biasanya pakai RMSI, untuk klasifikasi kalian bisa pakai softmax atau SVM, SVM loss. Nah, yang disebut regularisasi saya tambahin di belakang definisi loss, saya tambahin RW ya, suatu fungsi regularisasi dengan parameter W yang kita bisa define sebagai L1 di saat RW-nya itu sebanding dengan nilai absolut dari parameter W. Atau L2 regularization itu berbanding kuadratik. Atau elastik, dia punya parameter beta ya yang menggabungkan L1 dan L2. Oke? Nah, ini mungkin dia implement elastik di sini karena ada parameter betanya. Oke, saya lanjut. Drop out. Pada saat di train ada nilai-nilai parameter yang tidak berubah ya. Bisa nggak kita drop out, kita cut ya. Oke. Pada saat dia forward propagation, kita evaluate ya. Misalnya pakai teknik Monte Carlo. Kalau dia nggak berubah ya kita drop out. Ternyata itu juga salah satu bentuk regularisasi yang bisa membuat pelatihannya lebih cepat dengan akurasi lebih baik. Ya, kalian bisa coba di sini pakai aspek drop out, ya, ngelihat bagaimana kalau dia di train kalau pakai drop out, apakah outputnya akan lebih baik. Oke, saya lanjut. So implementasinya TensorFlow sekarang bisa dibilang PyTorch lebih favorable, ya. Uh, Tidak perlu kalian menghafal library. Uh, Sebaiknya lihat fasilitasnya. Misalnya di TensorFlow pasti ada directed graph engine di belakangnya, ada kernel untuk CPU, GPU-nya, ada variabel untuk tensor processing dan lain-lain, ada session. Mirip juga dengan PyTorch ya. Jangan sampai kalian berpikir bahwa PyTorch is better than TensorFlow atau TensorFlow is better than PyTorch. Yang membuat model bekerja itu engineer ya. Frameworknya menyediakan fasilitas, tapi kalau kalian nggak bisa pakai fasilitasnya TensorFlow atau PyTorch ya nggak ada gunanya juga ya. Perlu dicek di TensorFlow atau PyTorch apa aja activation function yang dipakai. Sebaiknya pakai ReLU ya, murah komputasinya, oke, tidak cepat saturasi. Oke. Bagaimana cara pilih activation function? Rule of thumb-nya pakai ReLU. Oke. Tapi hati-hati dengan learning rate. Kalau pakai ReLU, cek learning rate-nya pas nggak. Kalau learning rate-nya nggak bagus atau terlalu lama, coba kalian cek pakai Leaky ReLU, Max Out atau ELU. Jangan pernah pakai sigmoid dan Tanha. Oke? Setiap framework pasti memberikan fasilitas optimizer gradient descent di dalam TensorFlow. Ada basic gradient descent (GD), ada delta, ada grad, ada grad dengan dual averaging, ada momentum, ada Adam. Gimana milihnya? Mostly orang pakai Adam atau RMS prop. Oke, Adam itu sudah adaptif jadi sudah lebih baik.
Kalian bisa lihat bagaimana dia mencari titik minimal dari animasi yang ada di sini ya. Rule of thumb-nya use Adam. Data pre-processing sebaiknya sebelum kalian masukin ke neural network, kalian perform normalisasi, kalian rapihin lah datanya, jangan sampai ada satu scale-nya terlalu besar, terlalu kecil. Sebaiknya kalian perform data pre-processing yang bagus sehingga vektor yang masuk ke neural network itu sudah clean. Oke, kalian harus babysitting prosesnya, harus bisa tahu kapan learning rate-nya terlalu besar. Loss itu akan seperti ini, nggak smooth, ya, osilasi seperti ini. Tapi kalau di smoothing, jadi gambar sebelah kanan. Kalau dia punya learning rate terlalu tinggi, dia loss-nya drop terlalu cepat. Ya, kalau terlalu rendah, dia agak landai, yang warna biru. Yang kita harapin yang warna merah, ya. Jadi kita bisa monitor penurunannya secara konsisten sampai dia tidak berubah lagi atau convergence di bawah. Oke. Kalau terlalu tinggi learning rate-nya, jadi justru naik loss-nya. Di waktu kalian train, kalian harus bisa membaca error grafik dari error loss. Ya, ini panduannya. Overfitting terjadi saat ada big gap antara in sample training error dan out of sample atau training loss dan test loss-nya itu berjauhan. Oke, ada banyak teknik di paper untuk hyperparameter optimization, gimana ngeset learning rate, regularization, dan lain-lain. Sebaiknya lihat di paper, itu kenapa harus baca paper untuk AI engineer dan data scientist. Kalau kalian nggak baca paper, kalian akan buang-buang banyak waktu dengan heuristik atau nyoba-nyoba yang belum tentu lebih baik dibanding orang yang udah nge-report hasilnya ke paper. Oke, ini perbedaan tadi, gradient descent optimizer, learning rate. Oke, semuanya bisa dirangkum dengan deeper playground. Oke, oke. Ini ada buku yang dipakai juga di kelas deep learning. Kalau kalian ambil kelas deep learning, harusnya nyambung dengan materi tersebut. Uh, untuk kelas uh, machine learning, hari ini kita harus implement dengan teaching assistant gimana bikin code untuk multi-layer perceptron. Code-nya harus bagus ya. Kalian bisa put pakai C++, pakai Rust, pakai Python. Jangan sampai AI engineer bilang dia cuma bisa Python. Bagaimana seandainya kalian harus bikin IoT sensor atau robot? Gimana kalau saya put Python di situ terlalu mahal komputasinya? Kalian harus bisa language independent. Oke? Oke, sebagai penutup dari materi ini kita akan bikin prompt ya. Oke, saya akan pakai Claude. Oke, we want to make simple multi-layer perceptron implementation. Okay, using synthetic data set in two dimension. Kita akan bikin seperti playground tadi. Okay, make the data set uh, using circular patterns. Okay, with two labels, uh, blue and yellow. Bayangkan yang tadi kalian, oke? Okay? Circular pattern. Make enough data set and design
neural network with the following specification. Input layer, two-dimensional X1 and X2. Hidden layer, okay, four layers each with eight neurons. Activation, prelude, optimizer, Adam. Okay, regularization, L1, L2. Okay. Pemahaman kalian akan membantu kalian membuat prompt yang detail sehingga code-nya juga bisa useful buat kalian ya. Uh, Output layer, two neuron each for the blue and yellow level. Oke, kalian bayangkan yang di playground tadi. Oke, saya kasih dia konteks bahwa kita mau bikin simple neural network pakai sintetik dan lain-lain. Setelah itu saya bilang objektif. Oke, make the neural network, make the synthetic dataset, and implement the neural network using C++ PyTorch. PyTorch punya C++ implementation, punya Rust, dan punya Python. Let's see pakai C++. Oke? Uh, Implement the and report the training and test accuracy, assuming 60% data for training and 40% for testing. Give enough noise to the data. Okay? Result, C++ based codes using PyTorch library. Oke, sebelum disubmit, biasakan copy dulu, revise the following prompt to get the best code. Oke, oke. Jadi jangan langsung kalian publish ya, suruh revise dulu. Oke, and then paste. Semakin detail kalian bisa prompt, semakin dalam pemahaman kalian, maka semakin bisa kalian membuat prompt untuk ngasilin quality code seperti ini. Ini dia masih kerja. Oke, di situ dia kasih epoch ya. Tadi saya lupa jelasin epoch. Tapi epoch itu waktu di train, istilahnya epoch itu di saat semua mini batch, karena datanya di chunk jadi mini batch, di saat semuanya udah pernah masuk ke forward propagation dan backward propagation, itu kita sebut satu epoch. Saat semua mini batch sudah masuk ya. Oke.
Dia masih nulis code, bahkan dia kasih gambarnya, ya. Dia kasih bagaimana ngompilnya. Dan kalian bisa tulis convert the code using Python and PyTorch and visualize the data set and prediction. Kalau kalian build pakai C++ atau Rust, dia tidak punya dependensi lain karena langsung running ke mesin. Dan this is Torch implementation-nya di Python. Oke, saya stop sampai di sini kuliahnya. Silahkan lanjut dengan teaching assistant. Kita masih punya waktu berapa lama nih? Dari jam... Oh, saya makan waktu banyak ya. Hmm. Oke, nggak apa-apa. Saya stop sampai di sini. Silakan kalian lanjut 20 menit sampai 10.30 ya. Kalau kurang, silakan minta sama Dava sama Farel. Kalian bisa set another meeting. Karena waktu saya terbatas, saya stop sampai di sini. Silahkan Dava dan eh, Farel lanjutin. Thank you semuanya. Thank you. Oke, kayaknya kalau untuk kelas ini kita nggak perlu lama-lama, cukup bahas visualisasi dari deep learning aja. Jadi biar kalian paham intuitif dari deep learning. Kalau pengen pemahaman video, coba cek di WA. Udah saya kirim tuh lumayan lengkap dari itu playlist gitu dari yang paling simpel sampai ke advance-nya. Jadi start awalnya tuh untuk discuss apa sih bedanya machine learning sama deep learning. Jadi kalau di machine learning itu kalian mostly spend time di bisa dataset, pilih fitur mana yang paling penting atau fitur engineering. Nah, kalau di deep learning ini, jadi setiap neuron yang ada, eh, ini jadi mereka ini act like human brain. Jadi setiap neuron artificial dia ekstrak fitur dari data yang diberikan. Jadi dia ambil fitur setiap data, lalu mereka feed forward lagi, dimajukan, terus dari fitur yang diambil itu, dari fitur yang diambil, dia ekstrak fitur lagi di layer selanjutnya. Nah, ini beberapa saya udah coba. Jadi gini, kita punya dataset bentuknya spiral, lalu ada banyak ikutan data X1, ikutan X1, jadi sifatnya linear, garis horizontal dan vertikal untuk X1 dan X2. Lalu ada X1 kuadrat, jadi sama ini cuman dia nilainya dikuadratin. Dan juga ada X1 kali X2, lalu ada fungsi sinusoidal X1 dan X2. Nah, kalau di deep learning, kita nggak perlu lama-lama ambil fitur selection dari data yang diberikan.
Di ini saya ambil semua eh, data inputnya, lalu buat 3 layer. Layer pertama 6 dia ekstrak awal dari data inputan, lalu yang layer kedua ini dari data fitur tadi diekstrak lagi, lalu diekstrak lagi dan dia keluarin outputnya. Dia ini pakai 2 neuron di output karena ada 2 kelas. Nah, setelah hampir 5 tadi ini 1000 epoch udah generalize, jadi ini kelihatan training loss dan test lossnya. Dia udah bisa generalize ini, ambil pola dari dataset yang dikasih. Lalu ini coba bandingin lagi sama, cuman kita nggak pakai semua inputan fitur tadi, cuman pakai ini random aja sih milihnya. Ini pakai 4, tapi bedanya kita pakai hidden layer yang lebih banyak. Jadi setiap input data tadi kita deep learning itu cari polanya, pola awal tadi dicari lagi polanya, dicari cari cari gitu, dan akhirnya setelah 5000 epoch ternyata dia nggak sebagus dari yang ini. Jadi penjelasan normalnya, penjelasan gampangnya itu arsitektur yang ini tuh lebih kompleks. Dia punya neuron lebih banyak, hidden lebih banyak, tapi dengan arsitektur deep learning yang lebih kompleks ini ternyata dia nggak bisa langsung generalize dataset karena dataset yang dikasih ini kurang. Dia nggak bisa build itu. Dan ini saya coba lagi pakai data yang random juga. Ini lumayan oke training loss-nya, tapi test loss-nya masih jauh. Dan ini juga, dan ini lebih jauh lagi, hampir 50%. Jadi simple konsep di deep learning itu kita nggak perlu ambil dataset, sorry, kita nggak ambil fitur selection. Kalau di machine learning kan perlu pakai fitur selection gitu, dipakai RFA atau lihat fitur yang korelasinya tinggi. Nah, di deep learning ini bisa, kita pakai semua bisa. Jadi tiap neuronnya itu dia cari polanya sendiri. Kelemahannya itu di deep learning komputasi tinggi. Jadi kalau kalian let's say dataset TS kemarin yang hampir 500 MB, kalian build deep learning cuman lakuin fitur engineering aja, tapi pakai collab yang free itu pasti jebol RAM-nya. Kemarin malam kalau nggak salah ada yang mention itu. Jadi kalau di kelas machine learning kalian harus pilih fitur yang paling mendekati di target. Kalau di deep learning bisa langsung semuanya, cuman itu kalian harus pakai Colab Pro ataupun Pro, Pro Plus, atau pakai komputasi di AWS yang lebih advance gitu. So intinya gitu. Mungkin ada yang tanya, kalian di awal ini cukup pahami intuitifnya dulu sih. Kalau code mah gampang. Ini kan sebenarnya visualisasi dari code di TensorFlow atau PyTorch gitu. Ya kalau di code-nya sebenarnya sama. Kita bisa dataset training testing. Kalau di sini tuh pisahnya di sini ratio training test di kiri. Terus ini kan buat datasetnya aja. Noise-nya nol berarti bersih gitu datasetnya. Terus kita build model deep learning-nya. Ini pakai 2 hidden layer. eh, Pakai ReLU dan outputnya satu linear karena regresi. Terus kita training ini pakai 90 epoch.
Terus ternyata tes lossnya lumayan tinggi, misalnya 131. Ini visualisasinya. Jadi kalau coba-coba sebenarnya nggak di background TensorFlow, epochnya bisa ma- Ini ada channel bagus, 3B1B, dia explain deep learning sesimpel mungkin pakai visualisasi. Ke linknya udah saya share di WA. Kalian coba aja. Oke, mungkin kalian bisa kelarin di nanti di rumah. Em, oh ya, ini sebenarnya masih ada waktu, kalian coba kelarin aja. Jadi kayaknya tugas minggu ini nggak perlu ngekode aja dulu. Kalian summarize dari video yang saya kirim itu. Kalian ada kok pertanyaan lagi? Waktunya udah mepet juga. Jessica, saya mau nanya Kak, Oke, oke. ini yang semalam saya itu Kak, itu saya pas running clustering itu crash mulu Kak, apa namanya, collabnya. Terus di device saya juga nggak kuat kan. Nah semalam tuh saya coba change runtime-nya yang di apa, collapse-nya itu hardware jadi pakai yang T4 GPU sama yang V28 TPU juga tetap nge-crash kan. Itu kira-kira gimana ya Kak solusinya Kak, POTS-nya Pak? Upload aja dulu quote-nya seadanya gitu. Kemarin coba bisa sih, itu mungkin di quote-quote awal atau gimana. Kalau nggak lihat juga nggak tahu diagnostic problemnya ada di mana. Mungkin saya bisa izin share screen ya Kak? Oke, oke. Apakah ada muncul Kak? Oke, oke. Hmm, coba ke bawah. Nggak sediran, scroll aja Fokus aja. pelan-pelan gitu. Oke, Vito selection itu apa tadi? Satu, sip ini dua. Oh, ini ngambil itu. Oke. Itu ngambilnya based on apa? Ya Kak? Ngambil quantity, price sama customer ID itu based on apa?
Oh ini kan saya bersihin dulu Kak datanya, soalnya ini kan saya juga nanya dari ChatGPT ya, katanya kan boleh Kak. Oke, Saya nanya oke. dulu, katanya data-data yang nggak bisa diproses tuh dibersihin dulu Kak. Dah, setelah dibersihin tuh yang bisa diproses tinggal ini doang Kak. Coba ke bawah lagi. Scaling. Oke, lagi ke bawah, Bang. Nah, terus untuk yang crashingnya di tahap yang ini nih, dia pasti nge-crash. Oh, clusteringnya ya. Oh, itu langsung bikin model bareng gitu ya. Cobain satu-satu sih. Dia kalau langsung bareng gitu langsung nge-crash. Oh, berarti ininya dipisah aja Iya. Kak? Heeh. Oke, Sama oke. itu kenapa di saat langsung tiga itu kenapa? End clusternya. Nah, yang ini Nah, Kak, ini juga iya. dari ChatGPT-nya sih Oh, Kak. ya kalau ChatGPT kadang dia randomize itu sih dia predict next token jadi kita perlu knowing the datanya dulu lebih lama Oke. eksplorasi gitu. Kalau di dataset itu mungkin kita bisa hilangin voice number karena itu kalau stock code itu ubah ke encoding aja itu kan objek mas ya. Coba lihat kategorikal dulu ya kalau nggak random ubah ke encoding encoding gitu description itu bisa hilangin juga sih. Terus invoice date itu ini karena bukan time series analysis kayaknya juga bisa dihilangin tuh. Oke, oke. Sama atau di invoice date itu kita bisa pecah itunya sih per tahun sama bulannya di fitur engineering aja. Terus sama customer ID tuh nggak tahu tuh relevan apa enggak, tapi coba aja sih. Terus countrynya itu ubah encoding juga itu kan apa hmm, kategorikal kan tuh. Jadi sebenarnya harus coba-coba juga. Kalau nggak paham langsung gimana gitu, terpaksa di research. Oke, bentar. Selain ini ada yang problem nggak di UTS ya? Nah, nggak ada sih Kak, cuma nge-crash doang di sininya sih Kak. Ya, itu lebih ke fitur engineering datanya sih. Oke. Kalian mm, butuh perpanjang nggak ini? Perlu Kak, makanya perlu kali. Oke, Ini siapa saya deh? Progres sampai mana? Gini aja. Eh, jadi kalian upload dulu seadanya. Jadi itu bisa jadi variabel penilaian juga ntar waktu. Jadi 2 minggu awal ini kami bisa ngejudge progresnya gimana. Terus ada tambahan waktu itu kalian progresnya gimana juga gitu. Jadi kita bisa bandingin. Paham nggak? maaf Kak, ulangi Kak. Jadi gini, sampai 2359 ini upload seadanya, seprogres gitu. Upload semua aja. Terus buat folder lagi untuk yang tambahan waktu. Jadi nanti kami diskus sama Pak Risman juga untuk itu. Kalian kalau kasih tambahan waktu tuh ada perbaikan beneran atau cuman sama aja eh, hasilnya model apa TS-nya itu. Gitu Kak, sih. Oh, halo, halo. boleh tanya nggak Kak bentar Ya, aja ini mah. iya, ya. Ini kan saya kan yang machine learning kan UTS saya itu kan yang ada yang datasetnya banyak itu kan Kak. Yang Iya, regresi sama yang klasifikasi. oke. Nah itu kan saya kan dua-duanya pakai bagging ya Kak. Oh, Bagging iya. regression. Nah itu kan bagging itu kan decision tree-nya itu saya estimatornya tuh 50 100. Terus sama
max sampelnya juga max tree-nya itu tuh 2 sampai 4 kalau nggak salah ya, Kak. Itu tuh saya makan waktu sekitar 4 jaman, Kak. Itu kira-kira. Terus tapi saya juga ini, Kak, saya udah pakai Njob sambil ngamin satu itu. Jadi saya juga pakai core CPU-nya juga semuanya gitu, Kak. Cuman tapi makan waktu 4 jam gitu ya, Kak, untuk satu sel pot itu. Kira-kira normal nggak ya, Kak? Kalau kalau bagging emang gitu, jadi konsepnya bagging kan modelnya itu eh, tadi mention 50 decision tree. Jadi kalau kita buat model decision tree itu satu doang. Kalau bagging tuh tadi set dia mau bikin berapa decision tree yang di running barengan. Jadi lama gitu biar running satu decision tree terus habis itu running lagi terus compare. Oh, yang decision tree satu ini jelek, jadi kita pakai yang kedua. Terus dua, tiga decision tree kita itu bandingin lagi gitu sampai sekian puluh decision tree yang dipilih. Gitu sih konsepnya baking, jadi emang lama. Ya sebenarnya 11-12 kayak deep learning gitu. Mungkin Kira-kira ini kan saya kalau sedikit loan kan nggak bisa pakai GPU ya, Kak. nggak bisa, ya kalau deep learning bisa, Nah, jadi kalau misalnya estimatornya saya kurangin jadi 10, nggak apa-apa ya, Kak? nggak apa-apa. Coba ntar hasilnya gimana gitu kan bisa lihat. eh Kayaknya jadi kalau umpama build machine learning di real world data emang gini. Makanya di awal kan kami kasih waktu aslinya sih 1 minggu minta dari itu fakultas. Ya, karena takutnya nggak kejar, kami tambahin seminggu lagi jadi total 2 minggu. Ternyata juga sama aja sih. Kalau data asli emang gitu, banyak banget noise-nya, banyak datanya, lumayan lama. Jadi kayaknya start cobain paling itu apa paling simpel aja modelnya, terus kita kok habis itu build yang medium. Kalau paling simpel let's say regresi biasa gitu, terus atau pakai KNN bebas, terus coba bandingin gitu sama bagging. Bagging pun jangan terlalu besar. Itu random forest ya kalau decision tree. Yes. Iya, Kak, betul. Random forest. Ya, random forest emang gitu. Coba kurangin tree-nya mungkin, jumlah tree ataupun coba kedalaman itu, ataupun tree-nya dikurangin, coba half tree tapi agak lebih dalam karena fiturnya juga banyak. Jadi dia bisa cari polanya. Mungkin gitu. Kalau oke ini 10.32 sih. Em, Kalau ada problem discuss aja di grup. Jadi sebenarnya pertanyaannya juga sama-sama mirip-mirip gitu. Jadi kita bisa discuss bareng di grup. Oke, Kak. Ya gitu sih. Kalian kumpulin aja progress so far. Terus nanti nih saya kasih tambahan deadline. Terus tetap jadi ngumpulin dua gitu. Oke, no problem kan? Aman, Kak. Coba lalu Kak. Makasih, Kak. Ya. Ada Oh ya question Kak, lagi? satu lagi Oke. Kak. Ini Pak, enggak ini cuma mau nanya aja dikit tentang ini apa tuh? Kadang bukan apa tuh? Kadang mau jalankan kodenya ini setengah jam. Ini memang karena sinyalnya atau Itu kodenya yang salah? bukan sinyal sih. Jadi modelnya itu datanya besar kan. Jadi ya lama trainingnya. Normal aja sih itu. Datasetnya juga besar, hampir 500 MB kan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi kayaknya close.
kita conclude aja meet kali ini. Kalau ada problem langsung chat di WA aja ya. Bye bye.